Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, bisa jadi hari ini Anda memiliki sedikit dana lebih yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan, ya, menyongsong datangnya masa tua, masa pensiun, dan masa yang tidak produktif lagi. Anda mungkin bingung kemana Anda akan berinvestasi, untuk apa, dan dengan siapa. Ada satu filosofi di masyarakat Jawa yang mengatakan bahwa uang itu tidak bersaudara dan tidak bersahabat. Artinya apa? Profesionalitas yang harus dikedepankan. Jangan pernah Anda berinvestasi hanya gara-gara sahabat, keluarga, atau mungkin kenalan. Tetapi Anda harus lebih kepada profesionalitas. Apakah dia izin usahanya sudah ada? Kalau misalnya properti, apakah tanahnya sudah dimiliki atas nama investor ataupun pengusaha? Apakah perusahaannya sudah perusahaan yang legal, punya izin usaha di bidang properti? Berapa lama dia bergerak di bidang properti, sudah survive, track recordnya seperti apa, laporan keuangannya, laporan pembukuannya seperti apa, dan seterusnya. Belum lagi ketika Anda berinvestasi, investasi dengan cara-cara yang legal, ada dokumen jelas, dan kemudian ada jaminan bahwa dana itu betul-betul digunakan untuk kepentingan dan keperluan yang disepakati. Seringkali ketika kita memiliki dana dan tidak punya pengalaman dalam berinvestasi, kita tertipu hanya sekedar melihat orang itu rajin sholat, orang itu rajin belajar agama, mengaji, dan sejenisnya. Tapi tidak ada track record bahwa dia profesional. Perusahaannya belum terdaftar secara legal. Kemudian master plan-nya belum terbit. Sehingga yang dia sampaikan hanya sekedar angan-angan saja. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala didatangi oleh seseorang yang memberikan rekomendasi bahwa fulan orangnya layak dipercaya. Maka Umar bin Khattab memberikan satu pertanyaan untuk memverifikasi lebih lanjut. Apakah kamu pernah berdagang walau dalam nilai yang kecil 1 dirham saja? Katanya tidak. Engkau pernah safar berdoa dengannya? Katanya tidak. Apakah dia tetanggamu? Jawabannya bukan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, berarti kamu belum kenal. Kamu hanya melihat orang yang rajin rukuk, rajin sujud, hanya sebatas itu kenalnya. Tapi engkau belum mengenali profesionalitas orang tersebut. Sehingga di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau memberikan satu kesimpulan tentang perilaku dan profesionalitas masyarakat yang ada. Allahumma inni ashku ilaika ajaz thiqah wa jaladal fajr. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu ajaz thiqah, orang yang ahli agama, ahli ibadah, berilmu, tetapi dia tidak profesional, tidak mampu bekerja dengan baik. Dan aku juga mengeluhkan perihal orang fajir, pelaku maksiat, bahkan mungkin orang kafir, tapi dia profesional. Sehingga ini kondisi yang dilematis. Karenanya dalam urusan berinvestasilah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang aman. Jangan hanya sekedar dia jual janji, ini investasi yang menjanjikan, ini investasi yang bagus, dan orangnya misalnya penampilannya casingnya luar biasa, tapi tidak profesional. Dan itu waspadalah. Ya, jangan sampai Anda berinvestasi dengan cara-cara yang tidak profesional, akhirnya Anda menjadi korban. Dan salah satu kiatnya adalah jangan pernah Anda meletakkan telur Anda dalam satu keranjang. Seluruh dana Anda investasikan, Anda percayakan kepada satu orang. Dan salah satu kiatnya adalah lihat dan pelajari track record-nya. Ketika dia presentasi tentang satu investasi, proyek investasi, visibilitasnya, apakah layak atau tidak, harus ada kejelasan. Sehingga Anda tidak hanya pasrah bongkoan bahwa ini orangnya bagus, saya sudah kenal, rajin ngaji dulu, teman aktivis, atau seterusnya. Itu semuanya tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat
dalam dunia investasi. Yang dibutuhkan adalah profesionalitas dan amanah. Amanah itu didukung dengan adanya dokumen legal, ada surat izin usaha. Kalau itu perumahan atau bangunan, ada master plan yang sudah resmi dari dinas terkait, dan kemudian juga ada jaminan. Ketika di awan prestasi, bagaimana caranya Anda bisa mengakses kembali dana Anda yang telah Anda setorkan. Misalnya tanah tersebut dijadikan agunan, tanah yang telah dia miliki. Tapi ketika Anda harus berinvestasi, tanahnya Anda yang beli, bangunannya Anda yang mendanai, maka ini pola investasi yang menurut saya Allah Ta'ala sangat riskan. Karenanya sekali lagi, filosofi Jawa, uang itu tidak bersanak, tidak berkadang. Uang itu tidak kenal saudara, tidak kenal kerabat. Dalam dunia usaha itu relevan, tapi dalam dunia sosial tidak. Dalam dunia sosial Anda kenal kerabat, kenal saudara, Anda berilah dari hasil kerja Anda. Anda bantu. Tetapi untuk berinvestasi agar dana Anda bertambah dan berkembang, Anda jangan mengandalkan hanya karena teman, karena sahabat, karena rekomendasi orang, tapi Anda betul-betul harus profesional. Dahulu sebagai penutup, Ja'far bin Abi Thalib, beliau ketika bersedekah, beliau siap bersedekah dengan puluhan ribu dirham, 40.000 dirham. Asal beliau tahu itu orang fakir, orang yang terlilit utang, beliau akan bersedekah. Tapi ketika berdagang, beliau setengah dirham saja nawarnya luar biasa, ditawar sampai habis. Sehingga pedagang itu heran, wahai Ja'far, engkau orang yang dermawan, 40.000 dirham engkau sedekahkan tanpa banyak pikir. Tapi setengah dirham engkau nawarnya luar biasa. Maka beliau memberikan satu pelajaran bagi para pedagang. Dzaka mali ajudubih. Kalau dalam urusan sosial, itu hartaku, aku dermakan sesuka saya. Tidak usah pakai perhitungan panjang, karena tidak akan pernah hilang. Berderma, bersedekah itu menitipkan harta di sisi Allah SWT, dan Allah pasti akan mengembangkannya, memberikan kelipatan pahala. Tapi dalam masalah investasi, dalam masalah dagang, wadzaka akli utajirubih. Dalam masalah dagang, itu logikaku, itu nalar, itu kecerdasanku. Sehingga aku tidak akan membeli, tidak akan berinvestasi sesuatu yang tidak profit, sesuatu yang tidak safety, sesuatu yang tidak jelas, ya, sesuatu yang tidak laku di pasaran. Ini dua dimensi yang berbeda ya, sosial dan komersial. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT menjaga kita agar tidak menjadi korban dari orang-orang yang tidak profesional atau memang bahkan orang-orang yang memiliki niatan buruk. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.